Halo semuanya, apa kabar? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga belajar kita kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika dan deret geometri. Nah, kita mengingat kembali barisan aritmatika dan barisan geometri. Kenapa? Karena barisan aritmatika dan barisan geometri akan berhubungan dengan deret aritmatika dan deret geometri. Kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Dari barisan di atas bisa kita dapatkan seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. U1 dari barisan tersebut adalah 3. U2 dari barisan tersebut adalah 6. U3-nya adalah 9. Dan U4-nya adalah 12. Semuanya ini kita namakan dengan barisan aritmatika, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada istilah S. Di sini kita tuliskan S1 sama dengan 3. S1 dari barisan tersebut adalah 3. Kemudian S2-nya adalah 9. Dari mana ya 9? Ternyata 9 ini kita peroleh dari U1 ditambah U2. Maka 3 ditambah 6 sama dengan 9. Selanjutnya jika S3. S3-nya di sini adalah 18. 18 kita dapat dari suku ke-1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 18. Jadi S3 ini kita jumlahkan dari suku ke-1 sampai suku ketiga. S4 sama dengan 30. Nah, kira-kira setelah melihat contoh di atas, S4 berarti penjumlahan dari suku keberapa sampai suku berapa ya? Ya, S4 adalah penjumlahan dari suku pertama sampai dengan suku keempat, yaitu 3 ditambah 6 tambah 9 ditambah 12 sama dengan 30. Ini kita namakan dengan deret aritmatika. Sampai sini, apakah kalian bisa lihat perbedaan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika? Yuk kita simak. Selanjutnya, diketahui barisan geometri sebagai berikut: 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, dari barisan di atas kita juga bisa dapatkan U1-nya adalah 2. U2-nya adalah 4, U3-nya 8, dan U4-nya adalah 16. Ini semua kita namakan dengan barisan geometri, seperti yang sudah kita pelajari juga pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya sama, ada istilah S juga. S1 sama dengan 2, S2 sama dengan 6. Dari penjelasan sebelumnya, kira-kira 6 ini bisa kita dapatkan dari mana ya? Ya, betul. S2 adalah penjumlahan dari suku pertama dengan suku kedua, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. S3 sama dengan 14. Kita dapatkan dari suku pertama dijumlahkan sampai dengan suku ketiga, menghasilkan 14. Selanjutnya, jika S4 sama dengan 30, didapat dari mana ya? Ya, betul sekali. S4 kita dapatkan dari penjumlahan suku pertama sampai dengan suku keempat, sehingga didapatkan 30. Ini namanya adalah deret geometri. Bagaimana? Sudah terlihat lebih jelas perbedaan antara barisan dan deret? Nah, kita lihat perbedaan baris dan deret di sini. Jika barisan mau aritmatika ataupun geometri, istilahnya adalah UN atau suku ke N. Tetapi jika deret
baik aritmatika maupun geometri, istilahnya adalah SN, yaitu jumlah suku sampai dengan suku ke N. Untuk lebih memahami, kita simak contoh berikut ini. Diketahui sebuah barisan sebagai berikut: 2, 5, 8, 11, dan 14, dan seterusnya. Dari barisan di atas kita bisa dapatkan bahwa S1 adalah 2. S2 adalah 7. Dari mana? Dari suku pertama ditambah dengan suku kedua. S3-nya yaitu 15. Dari penjumlahan suku pertama sampai dengan suku ketiga. Nah, bagaimana sekarang jika ditanyakannya adalah S20 atau jumlah suku sampai dengan suku ke-20? Nah, ini ada rumusnya. Untuk deret aritmatika, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Di mana Sn adalah jumlah suku sampai suku ke N, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda tiap suku. Hampir sama ya dengan rumus baris aritmatika. Sekarang kita akan mencari S20. Nah, sebelum kita mencari S20, kita lihat dulu. Dari barisan ini kita bisa lihat bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 2. B-nya atau beda tiap sukunya adalah 3. Maka sekarang kita bisa mencari S20. Kita tulis rumusnya, kemudian kita tulis S20 sama dengan N-nya kita ganti dengan 20, sehingga ditulis 20 dibagi 2 atau 20 per 2. Dalam kurung 2 kali 2, karena A-nya kita ganti dengan 2. N-nya kita ganti dengan 20, kemudian dikurangi 1, dan B-nya kita ganti dengan 3. Sehingga didapatkan S20 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Dalam kurung 2 kali 2 itu 4, ditambah 19, kita dapat dari 20 dikurangi 1, kemudian dikalikan 3. Sehingga S20 sama dengan 10 dikali 4 ditambah 57. Dari mana 57? 57 kita dapatkan dari 19 dikali 3. S20 sama dengan 10 dikali 61. 61 kita dapatkan dari 4 ditambah 57. Sehingga S20 adalah 610. Ayo kita berlatih. Ada soal seperti ini. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Tentukan jumlah suku ke-31 dari barisan tersebut. Lihat soal. Di sini ada kata jumlah. Maka, ketika ada soal dengan kata jumlah, artinya kita mencari deret. Kita bukan lagi mencari U, bukan lagi mencari barisan, tapi kita mencari S karena ada kata jumlah. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 1. B-nya adalah 3 karena tiap sukunya ditambahkan 3. Kita jawab, ini adalah rumusnya. Kemudian S31 sama dengan N-nya kita ganti dengan 31 per 2 dalam kurung 2 kali 1 karena A-nya kita ganti dengan 1. Ditambah N-nya kita ganti dengan 31 dikurangi 1 dikali 3 karena B-nya kita ganti dengan 3. 31 dibagi 2 hasilnya tidak bulat, sehingga 31 per 2 kita tulis saja dulu, dikali 2 kita dapatkan dari 2 kali 1, ditambah 30 kita dapatkan dari 31 dikurangi 1, dikali 3.
Maka S31 sama dengan 31 dibagi 2 dikali 2 ditambah 90. Dari mana 90? Dari 30 kali 3. S31 sama dengan 31 per 2 kali 92. 92 kita dapatkan dari 90 ditambah 2. Maka S31 sama dengan 31 dikali 46. 46 dari mana ya? 46 kita dapatkan dari 92 dibagi 2. S31 sama dengan 1426 kita dapatkan dari 31 dikali 46. Contoh lain, ini adalah contoh dari deret geometri. Diketahui sebuah barisan geometri sebagai berikut: 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentukan jumlah suku kelima. Untuk deret geometri, Ibu tidak berikan rumus ya, karena yang ditanyakan biasanya jumlah sukunya tidak banyak, sehingga kita bisa cari manual untuk deret geometri. Nah, ini ada kata jumlahnya, sehingga kita mencari S, bukan U. Maka kita tulis 2, 4, 8, 16. Kita lihat. Karena ini barisan geometri, maka pasti dikali atau dibagi. Kita lihat, ternyata tiap sukunya dikalikan 2. Nah, kita masih memerlukan satu suku lagi. Karena yang ditanyakan suku kelima, maka kita harus tahu sampai dengan suku kelima. Kita cari di sini. Kalau dikali 2 lagi, 16 dikali 2 sama dengan 32. Betul. Sehingga dengan mudah kita bisa cari S5 atau jumlah suku kelima sama dengan U1 dijumlahkan sampai dengan U5. Maka 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16 ditambah 32 sama dengan 62. Maka S5-nya adalah 62. Ingat ya, pada deret geometri tidak memerlukan rumus. Karena yang ditanyakannya biasanya jumlahnya adalah jumlah suku yang sedikit. Sehingga bisa kalian permudah dengan menghitungnya tanpa rumus. Semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.